Berjumpa lagi kita. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridal Fiandri dan bernomor NIM 5012000001. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit kesimpulan materi dari mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis Islam yang diampu oleh dosen Ibu Fitriana Siregar, ME. Dan berikutlah penjelasan kesimpulan dari saya. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari keempat materi ini, yang pertama yaitu ada konsep dasar. Konsep dasar matematika ekonomi tepatnya. Konsep dasar matematika ekonomi ini merupakan ilmu yang digunakan sebagai pendekatan dalam mempelajari analisis ekonomi. Dan ada juga perbedaan antara matematika ekonomi dan matematika murni. Matematika murni merupakan disiplin ilmu yang digunakan pada seluruh elemen matematika. Dalam artian di sini matematika murni ini adalah induk dari segala cabang ilmu matematika yang dipelajari. Dan untuk matematika ekonomi, yaitu adalah ilmu terapan dari matematika murni yang hanya diterapkan di dunia ekonomi, seperti analisis linear, segresi, fungsi linear, yaitu fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan lain sebagainya. Di dalam fungsi ini terbagi menjadi beberapa fungsi. Lebih tepatnya itu ada fungsi linear dalam penerapan ekonomi, terbagi menjadi 1. Fungsi permintaan. Fungsi permintaan ini menghubungkan antara variabel harga dan variabel jumlah barang atau jasa yang diminta. Yang kedua ada fungsi penawaran yang menghubungkan antara variabel harga dan variabel jumlah atau barang dan jasa yang ditawarkan. Jadi kalau fungsi penawaran, barang yang ditawarkan; kalau fungsi permintaan, barang yang diminta. Dan ada juga jikalau kondisi barang tersebut dinyatakan mengalami keseimbangan atau equilibrium, belibet, apabila jumlah barang yang diminta di pasar tersebut sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Semisal nih, kita membutuhkan barang yang berupa BBM, pasokannya ada. Berarti itu mengalami keseimbangan di pasar. Yang kedua ada fungsi biaya. Fungsi biaya itu dilambangkan C atau cost, atau TC, total cost. Terdiri dari dua jenis fungsi, yaitu ada fixed cost atau fungsi biaya tetap yang dilambangkan dengan FC atau variable cost. Fungsi biaya tidak tetap atau bervariabel dia, atau disingkat VC. Itu ada fungsi penerimaan, berbeda dengan fungsi permintaan dan penawaran tadi. Kalau fungsi penerimaan ini bisa dikatakan sebagai fungsi pendapatan, juga fungsi penjualan, dilambangkan oleh R atau revenue, atau TR, total revenue. Fungsi penerimaan merupakan fungsi output R, F dalam kurung Q dengan Q jumlah produk yang laku terjual. Fungsi penerimaan merupakan hasil X antara harga jual per unit dengan jumlah barang yang diproduksi dan juga jalur dijual, jumlah laku dijual. Fungsi penerimaan ini dalam artian kita sebagai penjual mendapatkan keuntungan atau laba, itulah disebut dengan revenue, dilambangkan dengan R. Dan ada laba. Laba itu diperoleh jika biaya sudah tercover semua dan bisa diatur margin keuntungannya. Untuk materi selanjutnya itu ada pengaruh pajak dan subsidi pada keseimbangan pasar. Atau pajak persentase dituliskan T%. T% itu fungsinya atau ikonnya, maka harga penawarannya akan beranjak naik. Dan subsidi yang bersifat spesifik atas suatu barang atau S, maka kurva penawaran akan bergeser sejajar ke bawah. Dalam artian pajak ini sangat mempengaruhi harga penawaran suatu barang. Jikalau pajaknya bertambah, maka pergeseran harga penawarannya juga akan bertambah. Subsidi ini bersifat spesifik pada suatu barang.
Jikalau subsidi dikerahkan, maka harga penawarannya akan turun. Kebalikannya dari pajak tadi, kalau pajak ditinggikan harga barang, harga penawarannya akan naik. Baik, sekian dari kesimpulan materi dari mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis Islam yang diampu oleh dosen Ibu Fitri Ana Siregar ME. Saya Muhammad Ridal Fiandri mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat teman-teman.